Tujuan pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Berikutnya adalah gagasan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, Ingarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan itu hanyalah menuntun hidup kekuatan kodrat pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Begitu juga dengan Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pada proses yang berlangsung sepanjang hayat, melibatkan semua aspek kehidupan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Ia percaya bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman. Kodrat alam yaitu pembelajaran menyesuaikan dengan nilai sosial budaya daerah, dan adanya zaman yang terus berkembang dinamis dapat mempengaruhi cara pendidik menuntun para peserta didik. Pendidikan yang merdeka. Kemerdekaan pada peserta didik merupakan syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir sebagai manusia inisiatif serta bertindak merdeka. Ki Hadjar Dewantara juga dari dulu telah memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Ia percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. D. Budi pekerti. Ki Hadjar Dewantara berfokus pada pengembangan karakter dan moral siswa yang tentunya berkaitan dengan budi pekerti. Ia juga percaya bahwa pendidikan harus membentuk individu yang berakhlak baik dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat. Budi pekerti diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Dalam bahasa asing disebut sebagai karakter, yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. E. Sistem Among. Ki Hadjar Dewantara telah mengembangkan konsep sistem Among yang menekankan pentingnya memahami kodrat anak. Pendidikan harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan anak sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Konsep ini mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam pendidikan. Selanjutnya ada Tripusat Pendidikan. Ki Hadjar Dewantara mengupakan konsep Tripusat Pendidikan dengan menyatakan bahwa di dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam pendidikan, ia mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi peserta didik. Strategi pendidikan agar berpihak pada peserta didik. Adapun dari tujuan pendidikan strategi ini adalah menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien untuk mendukung perkembangan semua peserta didik, di mana saat ini pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik dengan mendahulukan kebutuhan, minat, dan gaya belajar dalam proses pembelajaran. Tak hanya itu, untuk penilaian dalam proses kegiatan belajar mengajar pun juga mengarah pada peserta didik. Hal ini tidak hanya dilakukan dengan ujian tertulis, melainkan bisa dinilai dengan proyek yang dikerjakannya, kegiatan presentasi yang disampaikannya, dan nilai-nilai pemahaman dari satu bab materi pembelajaran atau penilaian formatifnya. Dengan menerapkan strategi seperti ini, kegiatan pembelajaran dapat membuat peserta didik berkembang jauh lebih baik. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa poin terkait strategi yang perlu dimiliki oleh guru dalam menciptakan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Yang pertama, guru dapat mengondisikan kelas secara baik. Misalnya, guru dan peserta didik membuat kesepakatan terkait aturan dan rutinitas
pembelajaran dalam setiap harinya, sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih kondusif. Yang kedua, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta gaya belajar peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, guru dapat menggunakan model pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif seperti PBL atau Problem Based Learning dan PJBL atau Project Based Learning. Kemudian yang selanjutnya, guru dapat memanfaatkan alat atau sumber daya digital untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian, guru juga dapat melakukan pendekatan untuk memberikan motivasi atau membangun kepercayaan diri peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, guru juga dapat menstimulus kemampuan peserta didik agar sesuai dengan keterampilan ABA 21 atau 4C, yaitu communication, collaboration, kreatif, dan critical thinking. Dan yang terakhir, guru dapat senantiasa mengupgrade diri agar dapat menjadi pendidik yang mendidik peserta didik sesuai dengan kodrat dan zamannya. Selanjutnya mengenai contoh kasus pendidikan yang membelenggu di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai kronologi siswa SMA tentang guru berujung dikeluarkan dari sekolah. Fenomena peserta didik yang menantang guru dapat dianggap sebagai permasalahan yang membelenggu dalam pendidikan, karena fenomena ini dapat menyebabkan konflik di antara peserta didik, di mana beberapa peserta didik mungkin merasa terpengaruh untuk mengikuti perilaku menantang tersebut, sehingga menciptakan budaya yang tidak sehat di dalam kelas. Selain itu, ketika peserta didik menantang otoritas guru, hal ini dapat menciptakan suasana kelas yang tegang dan tidak nyaman. Lingkungan belajar yang negatif dapat mempengaruhi motivasi dan semangat belajar peserta didik lainnya. Solusinya bisa dengan menyediakan ruang layanan konseling secara terbuka untuk semua peserta didik yang mempunyai masalah emosional atau perilaku. Ini dapat membantu mereka mengatasi permasalahan yang mendasari. Sekolah juga harus mengintegritaskan pendidikan karakter dalam kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai seperti rasa hormat, empati, dan tanggung jawab. Adapun kasus ketiga yaitu tentang ayah di Bogor mengakhiri hidupnya usai menanyai anaknya tentang biaya sekolah. Biaya pendidikan yang tinggi dapat menambah tekanan finansial pada keluarga, terutama bagi mereka yang hidup dengan pendapatan terbatas. Ini bisa menyebabkan masalah psikologi, kecemasan, bahkan depresi, seperti dalam kasus ayah yang bunuh diri. Solusinya yaitu pemerintah harus meningkatkan cakupan dan aksesibilitas program beasiswa, bantuan operasional, dan subsidi pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah, sehingga biaya pendidikan tidak menjadi beban yang terlalu besar. Adapun kasus ketiga yaitu tentang ayah di Bogor mengakhiri hidupnya usai menanyai anaknya tentang biaya sekolah. Biaya pendidikan yang tinggi dapat menambah tekanan finansial pada keluarga, terutama bagi mereka yang hidup dengan pendapatan terbatas. Ini bisa menyebabkan masalah psikologi, kecemasan, bahkan depresi, seperti dalam kasus ayah yang bunuh diri. Solusinya yaitu pemerintah harus meningkatkan cakupan dan aksesibilitas program beasiswa, bantuan operasional, dan subsidi pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah, sehingga biaya pendidikan tidak menjadi beban yang terlalu besar.